Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Maya Pujiawati. Saya mahasiswa dari Fakultas Universitas Pelita Bangsa, Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan saya adalah mahasiswa manajemen, magister manajemen, dan kebetulan hari ini saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai latar belakang berdirinya komunitas J-Maggot atau pembudidayaan maggot yang kami rintis dengan komunitas Balagerta. Dan untuk penjelasan selanjutnya kami persilahkan kepada rekan saya Pak Awas. Silakan Pak Awas untuk menerangkan tentang latar belakang berdirinya komunitas kami dalam hal pembudidayaan maggot ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Firdaus, kebetulan didaulat oleh teman-teman sebagai ketua Balagerta. Jadi di sini saya memaparkan latar belakang berarti ya. Ya, latar belakang Balagerta itu sendiri tergerak dari permasalahan sampah liar. Awalnya itu ada beberapa titik sampah liar yang kita bersihkan dengan komunitas penggerak lingkungan. Kemudian terbersihlah bagaimana cara mengolah sampah organik. Nah, disitulah kita berunding beberapa pentolan person sampai ada apa istilahnya kesamaan visi misi bagaimana cara mengolah sampah organik. Setelah proses kita banyak berdiskusi dan banyak praktek, alhamdulillah kita coba mulai tarik spesifik sedikit tentang bagaimana mengolah organik dengan biokonversi, yaitu dengan budidaya maggot. Karena maggot itu sendiri adalah mesin penghancur dari sampah organik. Dari kami sendiri itu awalnya hanya untuk pengurai sampah, kemudian maggotnya pun kita panen itu hanya untuk pakan lingkungan kita sendiri, di lingkungan masyarakat sendiri, untuk di tempat kita sendiri, seperti kita punya ayam atau unggas itu awalnya. Nah, setelah Bu Maya memberikan ya katakanlah petunjuk-petunjuk tentang bagaimana nih kita naikkan levelnya untuk jadi usaha, kemudian kami coba mengeringkan maggot, karena kalau tidak dikeringkan itu kan makhluk hidup dia ada masa perubahannya. Jadi kalau dikeringkan itu bisa bertahan 3 bulan. Akhirnya kita bisa kemas maggot kering dengan nama Semagot gitu. Kalau Bu Maya kan tadi J-Maggot. Nah, sebetulnya Semagot sebetulnya itu selengeannya dari semangat gitu. Semangat kita mengolah sampah. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih dari penonton gitu ya, atau ini yang dari apa sih sebetulnya maggot itu asalnya gitu, mungkin bisa menerangkan. Ya, maggot itu sendiri sebetulnya sudah booming sekitar 5 tahunan yang lalu kurang lebihnya ya. Banyak penggiat, karena ketika kami baru pun banyak narasumber yang udah mulai mempraktekkan ini. Nah, maggot itu sendiri dari sirkulasi ekonomi atau apa ya, rantai kehidupan lalat BSF, Black Soldier Fly. Jadi sejenis lalat hitam ya, dinamakan oleh khalayak sekarang itu tentara lalat hitam. Tentara lalat hitam itu beda jenis dengan lalat hijau, karena BSF itu tidak patogen atau tidak membawa penyakit. Nah, setelah kemudian kami coba belajar dari banyak ya narasumber, literatur ya, tinggal mainkan jempol kita. Bagaimana informasi tentang BSF ini sudah sangat banyak. Sebetulnya bukan kita yang pintar, sebetulnya masa rajin aja gitu ya, kita mencari informasi. Lalu untuk tempat sendiri, apakah maggot ini, mungkin ada yang bertanya-tanya apakah harus tempat itu memiliki lahan yang luas atau apa gitu kan? Sementara kita ini hanya dengan lahan yang seperti ini pun kita bisa kok membudidaya maggot dengan hasil yang lumayan, bisa untuk pemasarannya kita bisa menghasilkan berapa kilo? Kalau biasa kita per bulan itu masih kurang lebihnya 10-20 kilo, karena memang kondisinya masih kecil lah, katakanlah kecil. Jadi peralatan itu apa aja ya Su ya? Walaupun kita tidak memiliki lahan yang luas gitu, asal kita itu harus punya apa gitu? Mungkin sederhananya kita harus punya wadah, itu aja, seperti ember, baskom,
ataupun lain-lain yang disebut wadah lah. Seperti ini awalnya kita juga ini baru-baru ini dapat coba mencari alat yang seperti ini baru-baru setelah kita ada putaran pengen naik ini. Awalnya saya hanya biopon, kalau bahasanya biopon, tapi terlalu inilah kalau sederhananya wadah saja, wadah seperti ember, baskom lain sebagainya. Kita tinggal ternak saja kecil-kecilan seperti itu. Tapi bisa menghasilkan hasil produksi yang lumayan gitu ya untuk perdagangan. Ini adalah tempat di mana lalat BSF Ya, itu kamar pengantin ini. kamar pengantin, karena ini untuk memadukan ya, untuk mengawinkan lah istilahnya. Maggot ini terjadinya prosesnya di sini, jadi harus pakai kelambu biar tidak keluar ya. Itu ada maggotnya yang Udah mulai tumbuh. yang sudah mulai tumbuh. SF. Tuh, itu ada lalat-lalatnya yang seperti itu. Ini nanti Kelihatan. ini namanya pupa. Jadi kalau BSF yang udah berubah hitam seperti ini namanya pupa. Dia tinggal fase berubah menjadi lalat. Nah, tempatkan pupa-pupa maggot ini di dalam kelambu kamar pengantinnya, dia akan nanti Ini kamar pengantin. bisa terbang nanti nih. Kayak ini udah ada nih, udah satu nih. Ya. Nah, udah kelihatan udah bersayap. Karena mungkin kemarin posisinya ada musim hujan, Ya, karena cuaca ya. kurang Jadi ini sangat tergantung kalau- sekali. Sangat tergantung. Kalau manusia itu kalau musim hujan bisa membuahkan, kalau ini musim panas yang bisa membuahkan seperti itu. Sampel pakan untuk pemanfaatan maggot itu untuk pakan. Ini Ikan. kebetulan gabus ya. Ikan gabus Kita di ini. sini ikan gabus nih. Jadi pakan maggot berapa ini tuh untuk ininya? Kalau kita kasih pakan sebetulnya feeling aja main, karena memang kita tidak riset dengan terlalu ilmiah lah ya. Kita belajar dari pengalaman. Kalau kita kasih maggot itu luar biasa ini pertumbuhannya. Banyak proteinnya Iya, gitu. karena Jadi maggot karena- ini proteinnya banyak, bagus untuk ikan lele, untuk pakan Ternak burung unggas unggas juga gitu. Seperti itu. Jadi Ini hasil risetnya lah. hasil risetnya ini ada Langsung juga bermanfaat untuk kita sendiri. manfaat untuk kebutuhan kita. Media ya untuk pembuatan maggot itu sendiri itu Pancing, ada alat pancing alat pancingnya itu dari alam. dari alam. Jadi ini adalah maggot yang sudah Udah menetas di udah sini menetas alatnya. gini. Jadi ini semua sampah jangan dibuang, Sampah kesinikan organik. sampah organiknya. Jadi itu merupakan lalat ya yang akan dijadikan bahan ya. Jadi bahan indukan. Jadi bahan indukan ini lalat BSF-nya. Seperti itu. Harus pakai Keterangan lebih lanjut keterangan lebih lanjutnya nanti bisa khusus spesifik tentang ember tumbuk berarti ya. ya. Nanti adalah literaturnya. Kalau yang mau informasi silakan tetap hubungi Bu Maya. Ya, nanti ya. Tentang jamagot ini, pembudidayaan jamagot ini untuk lebih lanjutnya nanti ada penerangannya di bawah ini ya.